Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan ayang mau bikin risol yang simple dan ini enak banget. Teman-teman wajib banget cobain. Dan ini cocok juga buat ide jualan frozen. Nah, gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan susu bubuk, serta aku tambahin dengan garam, kaldu ayam bubuk, dan lada bubuk. Aduk rata terlebih dahulu, kemudian masukkan 1 butir telur. Ini aku pakai 1 butir telur utuh ya. Kemudian tambahkan dengan air sedikit demi sedikit. Total air yang aku gunakan sebanyak 350 ml. Tambahkan sambil diaduk seperti ini. Untuk total air sesuaikan dengan kelembapan tepung ya, asalkan gak terlalu kental dan jangan juga terlalu encer. Nah, terakhir tambahkan dengan 2 sendok makan minyak sayur. Oke, langkah selanjutnya adonan ini akan aku saring terlebih dahulu agar bahan-bahan yang masih bergerindil nggak masuk ke dalam adonannya ya. Dan kita juga bisa nyaring kalau mana ada kotoran yang masih mengendap di adonan. Nah, ini siap kita masak. Panaskan teflon. Kali ini aku pakai teflon yang ukuran 18 cm. Nah, jangan lupa untuk di awalnya dioles-oles dulu dengan minyak tipis-tipis ya. Kemudian tuang adonan secukupnya aja, sekitar 1 centong seperti ini. Masak di api sedang cenderung kecil sampai di bagian pinggirnya itu agak kering dan gampang untuk diangkat. Nah, kalau bagian pinggirannya udah agak kering seperti ini, angkat dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lebih kurang hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya bikin isiannya. Panaskan wajan, kemudian tambahkan dengan sedikit minyak, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, tumis sampai wangi. Oke, kemudian masukkan 1 buah wortel yang udah diparut. Ini beratnya sekitar 113 gram ya. Kemudian tambahkan daun bawang dan cabai rawit yang udah diiris tipis-tipis. Masak sebentar menggunakan api yang sedang sampai si wortel ini sedikit lebih layu. Kemudian masukkan bihun yang udah aku rendam dengan air panas. Ini berat keringnya sekitar 150 gram ya. Kemudian lanjut tambahkan seseningnya. Ini ada garam, gula, dan kaldu ayam bubuk, dan tambahkan dengan 1 sendok makan saus tiram. Oh ya, aku juga nambahin kari bubuk ya, sekitar 1 sendok teh, tapi maaf ini gak kerekor. Kemudian lanjut ini aduk-aduk terus sampai semua tercampur rata dan sayur-sayurannya juga matang. Nah, kalau misalkan si bihunnya masih dirasa panjang-panjang gitu, cukup digunting-gunting aja seperti ini. Nah, kalau sayurannya udah matang dan bumbunya udah meresap, ini matikan api kompor. Lanjut akan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut bikin bahan pencelupnya. Di sini aku pakai 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Nah, untuk sendok makannya sekitar segini ya, untuk per 1 sendok makan. Nah, lanjut tambahkan dengan 300 ml air sambil diaduk-aduk dengan whisk seperti ini. Nah, kalau semua udah tercampur rata, nggak ada yang bergerindil, ini sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut ini tepung panir yang aku pakai beratnya sekitar 150 gram. Ini udah aku blender ya sampai halus seperti ini. Oke, lanjut sekarang kita isi dengan isian si kulit risol ini. Masukkan isian secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau udah ini tinggal kita gulung-gulung aja, lipat kiri dan kanan, bawah serta atas, seperti kita bikin risol pada umumnya ya. Oke, lebih kurang hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Risolnya udah digulung, lanjut kita langsung celupin ke bahan pencelup atau ke adonan pencelup seperti ini. Lanjut langsung aja kita cemplungin ke tepung panirnya.
Oke teman-teman, bisa pakai penjepit atau jepitan kayak aku gini, atau juga bisa pakai tangan, terserah ya, keinginan dan selera masing-masing aja. Nah, ini akan kita sisihkan sampai semuanya selesai kita panir. Nah, alhamdulillah hasilnya jadi sebanyak ini. Teman-teman bisa nyimpannya dulu di dalam freezer, ataupun langsung digoreng, ataupun langsung dikemas. Nah, kalau untuk dijualan untuk frozen food, ini aku pakai plastik OPP yang 10x10 seperti ini. Caranya gampang banget. Tinggal taruh aja risoles di bagian plastik bagian atasnya ya. Nah, jangan lupa bagian flip di atasnya itu menghadap ke atas. Nah, lebih kurang seperti ini. Taruh aja risoles di bagian bawah, kemudian gulung-gulung. Jangan lupa bagian flipnya itu dibuka dulu ya, atau di lemnya itu dibuka dulu. Teman-teman bisa lihat caranya seperti yang di video. Nah, alhamdulillah ternyata gampang banget kan. Tujuan kenapa di plastik seperti ini, agar nanti pas customernya goreng kan keluarin dalam keadaan beku, jadi si risoles ini tetap utuh seperti ini dan gak sobek-sobek atau gak nempel satu sama lain. Gimana, gampang banget kan? Oke, kalau yang mau langsung digoreng, langsung aja siapin minyak yang udah kita panasin. Goreng di minyak panas dengan api yang sedang. Nah, ini dia salah satu tips kalau misalkan ada si kulit risolnya yang agak pecah ketika setelah dipanir, langsung aja kita celupin sedikit ke tepung pencelup, kemudian kita tempelin ke wajan yang udah kita panasin di bagian pinggirnya. Nah, lebih kurang seperti ini, langsung aja deh kita goreng. Jadi kalau ada yang sobek atau yang pecah seperti ini, jangan panik, lakukan aja seperti yang di video. Jadi insya Allah meskipun ada yang retak sedikit itu, jadi kita nggak mubazir, kita nggak ngebuang sama sekali si risolesnya. Jadi tetap bisa kita gunain ataupun bisa kita jual. Kalau warnanya udah sedikit berubah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Oke, bagi teman-teman yang mau jualan frozen untuk risoles ini, langsung aja masukin ke tin wall. Bisa pakai tin wall yang lebih kecil ataupun yang lebih besar, tergantung teman-teman mau jualnya seperti apa. Untuk risoles ini bisa dijual seharga 2.500 sampai 3.000-an, atau sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Nah, kalau udah kayak gini kan insya Allah mau dijual atau disimpan seberapa lama di dalam freezer, ini insya Allah awet dan dia itu nggak bakalan lengket satu sama lain meskipun udah dalam keadaan beku. Alhamdulillah untuk risoles bihunnya udah selesai. Nah, lebih kurang hasilnya seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 16 buah risoles ya. Nah, ini yang 3 buah yang kita goreng tadi. Masya Allah, gemoy-gemoy banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Jangan lupa like, comment, serta share video bisnis frozen food ini. Insya Allah memberikan manfaat kepada banyak orang. Assalamualaikum.